Puji nama Tuhan, pada hari ini kembali lagi bersama Yesus Kuatku kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang padamu dengan hati yang bersyukur karena Engkau Allah yang sangat baik. Dan kami akan menikmati Engkau pada hari ini dengan firman-Mu. Berbicara lagi lah Tuhan, untuk kami menerima firman-Mu dan kami mau melakukannya di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Unlimited Forgiveness. Kita akan membaca ayat Alkitab kita di dalam Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Puji nama Tuhan. Pernahkah saudara disakiti berkali-kali? Atau mungkin ada di antara kita yang mengalaminya dan sering bergumul apakah harus terus-menerus mengampuni. Pembacaan firman Tuhan yang kita lihat pada hari ini, mungkin Petrus pun mengalaminya. Itu sebabnya Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Sampai 7 kali, Petrus menganggap bahwa 7 kali sudah melebihi dari yang seharusnya. Ya, sebab pada masa itu para rabi Yahudi mengajarkan untuk mengampuni sebanyak kurang lebih 3 kali. Oleh sebab itu Petrus menganggap bahwa 7 kali itu sudah melebihi dari yang seharusnya. Tetapi kita melihat di dalam pembacaan ayat firman Tuhan kita, Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Kita lihat di sini, ini adalah pengampunan yang tak terbatas. Sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita sebagai orang-orang percaya untuk kita mengampuni dengan pengampunan yang tak terbatas. Mengapa demikian? Kalau Bapak Ibu membaca pembacaan Alkitab di dalam Matius 18 ini dari ayat 23 sampai seterusnya, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang hamba yang memiliki banyak sekali hutang. Dan di sini dicatat hutangnya sebesar 10.000 talenta. Dan hamba itu tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut. Sehingga dia sujud memohon untuk meminta waktu yang entah berapa lama ya dia dapat melunasi hutang itu. Tetapi kita melihat Tuhan ini melihat dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutang hamba tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah merupakan gambaran bagaimana kasih Allah dan anugerahnya yang begitu besar mau mengampuni dan membayar seluruh hutang dosa kita secara sempurna melalui kematiannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Dia mau kita pun berbuat demikian juga kepada saudara-saudara kita. Mungkin kita beranggap begitu sulit untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita berulang-ulang kali. Sulit untuk kita lakukan dengan pengampunan yang tidak terbatas ini.
Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memiliki kasih Allah di dalam kehidupan kita, kita akan mampu mengasihi saudara-saudara kita dengan unlimited forgiveness. Kita akan lihat beberapa ayat. Yang pertama di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat, kita akan lihat dari ayat 7 dikatakan, di situ perikopnya, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Kalau kita orang-orang percaya, kita berasal dari Allah. Oleh sebab itu, kita harus memiliki kasih Allah itu. Sebab kasih berasal dari Allah. Kalau kita memiliki kasih Allah, kita akan mampu mengasihi saudara kita dengan unlimited forgiveness. Satu ayat lagi kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencuri keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sampai situ saja. Kita lihat di sini. Mungkin ada di antara kita yang sulit untuk melakukan hal ini. Tetapi mari kita mau undang kuasa Roh Kudus-Nya. Kasih itu memenuhi kehidupan kita. Sehingga kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana Yesus mengajarkan kita, bagaimana kita harus mengampuni, seberapa besarkah kita harus mengampuni saudara kita. Firman Tuhan katakan 70 kali 7 kali, yaitu unlimited forgiveness. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami lagi, yang mengajarkan kami lagi untuk kami mau mengampuni saudara-saudara kami Tuhan. Sebab kalau kami lakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu tandanya kami mengasihi Engkau Tuhan. Roh Kudus tolong kepada umat-Mu, kepada kami semua, untuk kami dapat lakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami percaya kalau kami lakukan firman-Mu, maka nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu di sepanjang hari yang akan dilalui. Biarlah kekuatan, sukacita, kesehatan dari Allah menyertai di sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.